Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmatnya kita bisa mudah melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk ke mushola untuk melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, dan sedikitnya 1 jam ke depan insyaallah kita bersama-sama berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran untuk mengambil pelajaran dari kitab suci kita yang memang fungsinya salah satunya adalah hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Sehingga untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk tidak cukup kita membaca ataupun kita lanjutkan dengan menghafalnya, tapi kita juga mencoba untuk memahaminya dan menjadikannya pelajaran. Dan insya Allah kita akan banyak mentadabburi 1 atau 2 ayat Al-Quran atau lebih. Fungsinya itu adalah untuk kita jadikan pelajaran bagi kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat serta segenap umatnya, dan mudah-mudahan kita kelak bisa berhimpun bersamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada 2 peristiwa yang cukup viral sebenarnya di masyarakat kita belakangan ini. Yang pertama itu penggerebekan pesta gay LGBT. Ada 75 orang ya, satunya perempuan ya. Mayoritas itu anak-anak muda ya, seger, keker, atletis ya, tapi kemayu ya, penyuka sesama jenis. Yang kedua viral juga tuh, seorang duda muda beranak 1 menikah sesama lelaki, pakai belangkon Jawa juga lagi ya. Komennya itu yang agak nyesek, nggak peduli dengan omongan orang tuanya juga nggak ngomelin gitu. Saya bilang ya Allah ya. Nah, kita dengan kitab suci Al-Quran itu juga sangat memperhatikan tentang masalah remaja, masalah pemuda ya. Dan itu yang sedikit insyaallah kita ulas dalam pertemuan singkat ini ya, bicara tentang fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surat apa nih Pak? Bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum, sesungguhnya mereka, sesungguhnya mereka fityatun, pemuda, awalnya remaja,
amanu yang beriman kepada Tuhannya, wa dan zidnahum kami tambah huda hidayah petunjuk pada mereka. Ini suratnya surat ke-18, ayatnya ayat ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Nih Rasulullah SAW bersabda, ya. Ini kisah ini nih, ya, kalimat ayat 13 ini digambarkan mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-10. Ya, kemudian closingnya itu di ayat 13, innahum fityatun aman bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Karena di ayat ke-10 ke-13-nya ada kalimat awal fityatu ilal kahfi. Awal fityatu ilal kahfi. Ya, ketika pemuda itu berlindung ke gua. Pertanyaannya, kenapa dia berlindung? Dia nggak mau ikut-ikutan masyarakat. Dia nggak mau ikut-ikutan perbuatan syirik yang saat itu pembesar-pembesar sedang menggaungkan kesyirikan. Mereka adalah pemuda-pemuda, remaja-remaja yang ingin menjaga hidayah pada dirinya, enggak mau ikut-ikutan, enggak mau terwarnai, enggak mau tersibuk. Dan kalimat ini kata Rasulullah SAW, man hafizah, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, usima, Allah akan jaga dia minat dajjal, dari dajjal. Sampai itu ada kalimat seperti itu, dan kita dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW baca Al-Kahfi itu setiap Jumat. Artinya setiap Jumatnya kita sedang diingatkan juga tentang bagaimana kita memikirkan anak-anak remaja kita. Kadang-kadang tuh kita baru sadar tuh ketika waktunya udah lewat masa remaja. Wis tua, udah kadongan, ya saya udah lewat masanya gitu. Dan ini yang penting nih, ya. Di saat baru 2 atau 3 hari itu di tempat guru ngaji, bapak-bapak, apaan Pak? Tahu nggak? Ya, cabun terhadap anak-anak di bawah umur. Ya Allah, ya Allah. Jadi memang semua mereka yang baca Quran belum tentu juga paham isinya, belum tentu bisa ngamalin maknanya. Maka pentingnya kita nih interaksi dengan Quran itu bukan cuma sekedar bacaan, bukan cuma sekedar kita bisa melantunkan hafal. Bahkan kita kan udah bahagia kalau bisa bicara, bisa baca Jumat itu surat Yasin, surat Kahfi, Waqiah, Rahman gitu. Atau surat Kahfi lah dalam kajian kita udah selesai. Belum selesai sampai di situ. Apa konten, apa isi, apa makna, apa pelajaran, manfaat yang ada di dalamnya yang harus kita coba ambil. Sebab segala sesuatu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran pasti dia sesuatu yang penting, walaupun bagi kita biasa-biasa saja. Tapi karena disebutkan berarti dia ada ahamiyah, ada urgensinya. Coba deh, ayat yang paling panjang bicara tentang apa deh? Ayat dalam Quran itu paling panjang bicara tentang hutang piutang. Kan orang banyak abai tentang hutang, bahkan jadi bercandaan, minjem dulu 100 gitu ya. Padahal di ayat itu tuh idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, penulisnya harus adil.
Fastashhidu syahidaini mir rijalikum, datengin saksi 2 orang laki-laki di antara kalian. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau nggak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki 2 perempuan jadi saksi. Bayangin, kelihatannya sepele dan ternyata terbukti. Jangankan nggak ditulis aja itu utang, ada saksinya masih nggak bayar. Apalagi nggak ditulis. Cuman uniknya itu kan kita baru ngasih tahu tentang hutang itu kapan? Kalau udah meninggal. Apabila ada hutang piutang, mohon hubungin lah. Jadi selama ini nggak ada catatannya dong. Harusnya tuh ketika pas meninggal langsung bulan sekian Pak, panggil tuh Bang, ini ada catatan Bapak nih nyangkut ke ente 20.000, ajak ngopi dulu gitu kan, misalnya gitu kan. Udah ane redo, alhamdulillah, ini ada lagi gitu. Ini pelajaran buat kita, jangan ngegampangin sesuatu yang Al-Quran jelaskan punya kepentingan, hal yang sangat penting ya. Sehingga perlu untuk perhatian, termasuk ini nih masalah fitnah ya, masalah pemuda remaja ya. Nah, pemuda ini Allah gambarkan kalau kita surat 18 ya. Surat 18 itu ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat ke-14, wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ini karakternya yang Allah gambarkan. Pertama, id qamu, ketika mereka diri, pemuda yang bergerak, bukan yang diam ya. Berani tampil di hadapan ya. Berani tampil di hadapan orang. Dan orang yang begini orang yang punya keberanian ya. Bukan anak-anak remaja yang minderan. Sehingga kita coba didik remaja-remaja kita, anak kita, cucu kita menjadi anak-anak yang punya keberanian. Tapi bersyukurnya anak-anak, saya bangga. Baca surat 18 ayat 13 dan 14. Terjemahnya. Satu-satu gantian. Dapat nggak? Kamu mau pegang terjemah? Pegang, ambil. Ayo. Jangan satu rame-rame, ambil lagi. Ada? Terus ayat 14-nya. Iya. Jadi idqam warabatna ala qulubihim idqamu, ketika mereka berdiri enggak mau diem-diem baik gitu. Remaja-remaja yang berani tampil. Bahkan tampilnya enggak tanggung-tanggung. Dia berani tampil beda dari masyarakat kebiasaan. Kan kalimatnya id awal fityatu ilal kahfi. Nih, pakai doma berarti fityahnya itu bagi pelaku. Ketika pemuda itu berlindung ke gua. Jadi menghindar.
dari kemaksiatan, dari kemusyrikan, dari kezaliman. Kalau kita nggak bekali anak-anak kita dengan sikap seperti ini, maka lama-lama permisif. Apa permisif, Pak? Ya kayak permisi lah gitu ya. Jadi orang tuh melakukan apa aja didiemin. Hati-hati. Lama-lama bisa ikut. Maka kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, serubah dengan tangannya. Ya. Kalau dikiaskan dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau pakai tangan nggak bisa, jabatan nggak bisa, maka dengan lisan. Berani ngomong. Fa illam yastati fa biqalbihi. Jadi gradual tuh, beruntun. Kalau nggak mampu juga, baru dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Ad'af. Ad'af tuh dhaif, itu artinya lemah. Ad'af itu iman paling lemah. Iman paling lemah itu adalah ketika ada kemungkaran, kita cuma bisa benci doang. Pertanyaannya, gimana kalau orang yang permisif? Ada kemungkaran, dia diemin. Enggak dirubah, enggak dinasehatin, bahkan dia enggak punya rasa benci, tapi kumpul bareng. Kalau yang begini aja, dengan hati ya, fabiqalbi, ya, dengan hati itu menjadi iman paling lemah, berarti kalau nggak ada kebencian, khawatir iman itu nggak punya. Ya. Makanya cara mendidik anak, salah satu nasihat Luqman Al-Hakim, ya bunayya aqimis shalah, lagi apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Didik anak tuh kayak gitu ternyata. Jadi bukan cuma sekedar sholat. Setelah sholat apa? Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada yang baik, wanha 'anil munkar, cegah dari kemungkaran. Itu kan perintah orang tua kepada anak. Dia merintahin, kalau ada kebaikan, ajarin. Kalau ada kemungkaran, cegah. Bukan cuma aqimis sholat. Jadi sholat itu bagian dari bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Tapi kebencian terhadap kemungkaran, terhadap kemaksiatan, harus juga kita tanamkan ke anak-anak kita. Tapi tentu dengan edukasi, dengan pendidikan. Kalau ada anak lagi nongkrong sampai lewat sholat, lagi mau sholat gitu kan, suka ada tuh yang pada main bola gitu kan, sambil kita ajak anak cucu kita. Tanya coba, bang, gimana tuh? Kok azan pada nggak sholat ya? Kita minta pendapatnya. Ternyata biarin aja kali gitu kan. Nah, ini khawatir nih, hati-hati permisi. Mulai kita edukasi. Nanti kalau kamu main, ajak sholat bang. Kalau bisa sebelum maghrib udah selesai, ingetin. Oh iya, pulang yuk, sebentar lagi kita mau sholat gitu. Ada anak-anak nih masih lari-lari jam 10 malam. Siapa malam minggu gitu kan? Gak di rumah gitu kan? Pertanyaannya, pernah nggak kita kepikiran tentang ini? Jangan-jangan sholat subuhnya pada kesiangan nanti. Yang paling ngeri itu saya tuh malam takbiran, malam tahun baru, itu paling ngeri. Kenapa? Karena orang tua permisif. Orang tua itu membebaskan anak-anaknya. Seakan-akan mau pulang jam berapa aja gitu. Ya, ngeri. Nah ini itqom ketika mereka bergerak. Mereka yang nggak bisa diem dalam arti positif. Ketika melihat sesuatu, maka ada aksi untuk bergerak. Dan ini nggak bisa instan, harus kita tanamkan.
Apa yang harus kita tanamkan di ayat pertama ini adalah Al-Quran. Maka lihat, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyimah liyudhira. Dengan Quran itu orang punya semangat memberikan peringatan. Baca deh ayat 1 dan ayat 2. Terjemahnya surat Al-Kahfi. Ya, langsung dibaca tuh. Yang kerasan Pak, gantian. Terus iya. Jadi fungsi Quran itu ada nadhiro, ada basyiro. Memberikan peringatan dan kabar gembira. Seorang nabi, inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nazira. Memberikan kabar gembira dan peringatan. Dan seorang dai sama, berikan kabar gembira dan peringatan. Dan kita ketika ngajak orang, berarti ada kita ingatkan tentang kabar gembira, tentang surga, tapi pada saat yang sama kita berikan peringatan juga tentang neraka. Ada waktunya kita ngegas, ada waktunya kita ngerem. Ya. Jadi jangan sampai cuma saya sih menyuruh yang baik aja, nggak mau mencegah yang mungkar. Ya, nggak bisa. Ya. Amar ma'ruf sama nahyul mungkar itu satu kesatuan. Ibarat sayap, nggak bisa terbang kalau cuma amar ma'ruf doang, nggak ada nahyul mungkar. Lama-lama yang ma'ruf akan hilang. Kenapa? Karena yang mau kemungkaran terlalu banyak. Ya. Makanya tadi ngelihat fenomena yang tadi tuh remaja-remaja kayak gitu. Ya. Salah satunya paling tidak doa kita apa? Saya pernah ajarin doanya Nabi Lut ketika kaumnya kaum Sodom. Apa doanya? Ingat gak Pak? Di dalam Quran, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malu. Pernah ya? Perasaan pernah kita hafalin di waktu itu? Atau bukan di sini ya? Oh, bukan di sini. Ya, kita lihat. Suratnya surat sebentar. Oh, bukan di sini, kayaknya di sini deh. Ya. Lupa saya. Iya, Ustaznya lupa gitu kan. Sebentar. Suratnya surat ke 26 ya. 26 itu surat Asy-Syu'ara ya. Antara Asy-Syu'ara dengan An-Naml. Sebentar. Asy-Syu'ara. Ya. Sebentar, qalu la ilaha illallah. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ini Allah wa sallallahu alaihi wa sallam. Ini kisah Nabi. Kaum Lutin yang mursalin qala lahum ta'ala inna lakum rasulun fattaqullaha wa asalakum. Iya. Surat Asy-Syu'ara ayat 100
69. Ya. Ini doanya, ya, doa Nabi Lut ketika melihat kaumnya itu penyuka sesama jenis. Doanya adalah Rabbi najjini wa ahli mimma ya'mal. Rabbi Tuhanku najjini, selamatkan aku, wa ahli dan keluargaku, mimma ya'malun, dari apa yang mereka lakukan. Ya. Ini boleh kita hafal ya bekal. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi Tuhanku, selamatkan aku dan keluargaku dari apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak bagus, ya kita dengar, baca doa Rabbi najjini wa ahli mimma ya'mal. Kita hafalin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. 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 Gimana Pak? Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wa ahli, dua rakaat. Wa ahli Mimma, mimma ya'malun. random aja. Wa ahli, barakallahu deh. Bareng 1, 2, 3. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Yang kasus terakhir itu di Bogor tuh, Amnesty International minta dibebasin. Kenapa tuh Pak? Karena itu hak asasi manusia ya. Artinya nggak steril, anak-anak kita bakal kena. Dan saya ada diskusi, ini bukan penyakit keturunan, ini menular. Karena dia menduplikasi ke orang lain. Ngeri. Dan ini kebanyakan anak-anak remaja kita yang sekarang tuh senang dengan aktivitas-aktivitas yang fisik, ngelihat fisik, terkesima ya. Bahkan penyakit ini sudah mulai ada di pesantren-pesantren. Ya mohon maaf, kita buka, termasuk di Depok. Di Depok. Bukan menakut-nakuti, enggak. Artinya menjaga itu bukan cuma tugas sekolah, tapi edukasi dari di rumah. Makanya semangat kita menjadikan fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jangan kita serahin semuanya itu ke sekolah. Coba sekarang kendala terbesar adalah menjaga kualitas kebaikan anak-anak kita yang sudah di pesantren bisa terjaga di rumah saat liburan. Ini menjadi PR besar orang tua kebanyakan. Kok anak saya di pesantrennya rajin, pas di rumah kok tidur mulu ya? Sholatnya susah, baca Qur'annya susah. Bahkan gak sedikit yang tadinya pesantren kemudian masuk sekolah, termasuk di sekolah saya. Ketika bermasalah, kita telusur segala macam, kita tanya, SMP-nya dari mana? Pesantren, Ustaz. Wow, hafalannya banyak, Ustaz. Banyakan dia daripada kita gurunya gitu. Karena emang dari pesantren Quran. Yang bagus banyak, yaitu nggak jadi PR kita lah bahasanya, tinggal penguatan. Sekarang tuh terhadap yang begini-begini, yang tahu-tahu tuh menemui dunia yang berbeda, akhirnya seperti
kuda keluar dari pingitan, lari sebebas-bebasnya. Dulu ini ada di kampus-kampus masalah ini. Jadi dari mulai pesantren ketika masuk kampus berpikirnya bebas. Kalau sekarang tuh karena sekarang pesantren itu banyak yang SD, SMP, SMA-nya udah pada bosan, kecapean di pesantren, akhirnya mau umum. Nanti dia mau masuknya PTN. Jadi kalau bisa tetap ya agamanya ada sekolah Islam yang ke arah PTN gitu. Dan yang paling berat mempertahankan kualitas kebaikannya itu. Ya. Makanya saya ketika diamanahkan karena di sekolah ya, dengan anak-anak berbagai latar belakang orang tua, latar belakang pendidikan, itu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau sekelas 34 orang, maka ada 34 karakter dengan latar belakang yang beda-beda. Sementara kita pingin nih ini terrealisasikan, maka salah satunya adalah jangan jauhkan anak-anak kita itu dengan sumber tarbiyah akhlakiyah, yaitu Al-Quran. Karena kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak masalihal akhlak. Jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa manualnya? Manual bukti itu Quran. Artinya orang interaksi dengan Quran harusnya membentuk akhlak. Termasuk ketika kita bicara tentang anak-anak remaja kita, yang harus kita perhatikan pertama, lihat akhlaknya. Dan itu adalah doa orang tua ketika kita doa untuk anak-anak, qurrata a'yun, jadikan mereka penyejuk hati. Itu bicara tentang akhlaknya. Ini dengan Quran. Maka di dalam Quran bukan cuma pemuda Al-Kahfi, kita dapatkan juga Fatan itu menyebutkan Nabi Ibrahim. Ini pemuda juga. Buka deh suratnya, surat 21 ayat 60. Dapat surat Al-Anbiya, sebelumnya itu surat Toha, dapat? Ya, setelahnya surat Al-Hajj, surat 21, dapat? Ayatnya ayat ke-60. Pak Haji, monggo. Ya. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Iya. Disebut Fatan, seorang pemuda. Pemuda Ibrahim yang berani melawan kemungkaran, kemusyrikan. Di ayat sebelumnya, 2-3 ayat sebelumnya bicara apa? Ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, kemudian ditinggalkan yang besar. Sampai ditanya, siapa nih man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang ngerjain ini nih kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata masyarakat, tuh ada pemuda tuh, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim, gitu. Pemuda. Sama rajanya dikumpulin tuh, panggil orang-orang, saksikan, panggil tuh Ibrahim. Tanya, kenapa engkau melakukan ini? Kata Ibrahim, fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya pada patung yang paling besar, karena yang besar itu nggak dihancurin, didiemin. In kanu yantiqun, kalau mereka bisa bicara. Jadi ternyata bukan cuma pemuda itu yang bukan cuma modal otot, tapi otak. Ya. Pakai akal. Dakwah itu dengan apa? Dengan akal. Nggak harus semata-mata tuh. Kalau kita kalau udah marah tuh dihabisin semua gitu kan. Biar deh pokoknya. Gitu kan. Tahun berapa tuh saya kan di Manggarai pasar. Itu kalau ada sweeping ormas, saya nggak sebutin lah ya. Sweeping ormas tuh. Itu semua dihancurin tuh, disebutin. Semuanya. Habis semuanya.
Sehingga antara tawuran ya sama memerangi kemaksiatan itu hampir nggak ada bedanya kayak gitu. Yang pas kena tuh di kampung saya, karena ada diskotik dangdut, yang petugasnya, keamanannya, pelayannya itu banyak kan orang kampung situ. Jadi dipekerjakan tuh putra asli daerah gitu. Jadi ketika pas main dihancurin jadi tarkam, perang antar kampung. Ya. Yang nolak siapa? Masyarakat. Ya. Karena dia nggak melihat ternyata yang kerja ya, yang punya tuh ngerti gimana cara biar tetap eksis itu diskotiknya. Dipekerjakanlah orang-orang warga situ. Jadi kalau ada kenapa-napa dijagain. Ya. Saya yakin setiap perumahan hampir kebanyakan salah satu keamanan atau berapa orang kampung situ biasanya. Nah, sekian persen. Tujuannya apa, Pak? Menjaga, gitu kan? Karena dia tahu orang daerah sini. Tuh ada yang hilang. Gue tahu paling si ini nih, gitu kan? Karena udah tahu kampungnya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, yang pengen ngancurin tuh nggak ngerti tuh kaidah kayak gitu. Jadi berantem. Jadi pada nggak suka dengan agama. Apaan kayak gitu? Udah nggak ngasih kerjaan, gitu kan? Kerjanya udah panjang urusannya. Ini maksud saya ini kita sedikit beranalogi gitu kan. Nabi Ibrahim itu berpikirnya cerdas. Ya. Skenarionya ntar kalau ditanya biar dia nanya yang gede nggak dihancurin semuanya, dibiarkan. Kata Nabi Ibrahim, fas'alu, tanya tuh, inkanu yang tikut kalau dia bisa ngomong. Ada dua hal, pertama keberanian, yang ketiga itu strategi, pakai akal. Agar apa? Orang tahu, oh iya Tuhan nggak bisa ngomong, gitu, nggak bisa nolong. Dan itulah salah satu dialog Ibrahim kepada bapaknya. Bapaknya penyembah berhala. Kalimat pertamanya Ibrahim dalam surat Maryam, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'ah. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah yang enggak dengar, enggak ngelihat, enggak punya manfaat sama sekali? Dan itu dilakukan juga kepada apa? Kepada seorang pembesar. Berani dia bicara. Ini punya remaja nih, Fatam nih, yang kayak gini, ini dahsyat. Karena apa? Berani. Kalau orang berani itu pikirannya tenang. Tapi kalau udah takut, udah ya. Jangankan ngomong terhadap pimpinan, kadang-kadang baru sambutan aja udah begini nih. Kemarin Jumat ada tuh ya, DKM pas ngumumin di sebelah sebuah masjid ya, Ustaz, ya betul ini namanya. Oh iya betul, alhamdulillah ya. Maksudnya saya penceramahnya kan dengan nama dan gelar ya salah. Pas naik, pas baca alhamdulillah, wah saya nggak enak udah grogi ya. Saya awal-awal ceramah tuh punya persiapan panjang, giliran udah di atas podium hilang tuh, ya kan? Ya, awal-awal. Tapi karena jam terbang udah biasa, lama-lama ya udah. Ya kita suka baca, sering hampir tiap malam ngajar ngaji juga, ya udah biasa aja ngomong gitu. Nah kita pengen remaja-remaja. Ya. Makanya alhamdulillah kalau anak-anak remaja itu kalau Ramadan, besok pengajian saya kayak gini nih, kasih pembukaannya Pak. Ya, kasih teks aja nih. Lama-lama terbiasa. Ya, akan terbiasa baca. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih kesempatan anak-anak. Coba kalau dia enggak kasih kesempatan di musola, di masjid, tempat-tempat baik, dia potensinya itu bisa jadi akan tersalurkan di tempat-tempat lain yang lebih menghargai mereka. Ini buat remaja. Sehingga kalau kita lihat subuh kita, ini besok Pak, kalau mau testimoni, kalau mau evidence bukti, nanti besok subuh, sebelum subuh keliling aja nih Depok Timur, cari game online yang 24 jam, hampir semuanya. Ini jalan ini kan lurus, sebelah kanan dikit, karena ada game online tuh.
Coba lihat. Karena saya kalau subuh pekan keempat lewat ya. Saya pengen ke Cimanggis, lewat situ. Nanti geser lagi tuh ke sana. Agak jauh, adanya dekat Polsek. Sebelah kanan, samping Tirtasari, itu game online, penuh. Agak sedikit Merdeka, masuk ke kanan, sebelah kiri ada game online, ada juga. Saya kalau ahad pagi itu kan kuliah semua, ada di sana gitu kan. Itu kadang-kadang ya. Sementara pas saya masuk ke musola, mau sholat subuh, wisnu. Ya. Sampai yang muazin itu kadang-kadang gemeteran, bukan terharu, emang faktor usia. Ya. Ini PR kita. Kita siapkan dari rumah-rumah kita nih yang begini nih. Sekarang kan saatnya libur sekolah. Harusnya remaja-remaja yang pada pesantren itu banyak tuh di masjid tuh. Ya kan? Harusnya para hujat-hujat kita tuh haji-haji yang kemarin baru pada pulang, harusnya berlomba-lomba itu ke masjid memakmurkan sebagaimana mereka ketika haji dan umroh. Ya. Saya WhatsApp kawan saya haji umroh. Yang umroh habis haji kemarin udah selesai, terus sekarang masih ada di Mekah. Gimana? Udah di Mekah atau Madinah? Masih di Madinah Ustaz. Ya Allah, booster banget dia kesini, jadi tambah semangat ke masjid. Gitu kan? Iyalah, PR-nya itu setelah dari sana itu doang PR. Masih ada nggak? Di saat lingkungan nggak sekondusif di sana. Ini bayangkan pemuda kahfi itu kondisi nggak kondusif, tapi dia nggak mau ikut-ikutan. Coba kalau kita punya remaja kayak gini, diajak, ya ikutan golong, gitu. Ngapain? Nongkrong di surga. Nongkrong nggak deh, tanggung. Kalau belajar boleh juga nggak apa-apa. Wih, kalau cakep kayak gitu, enak banget. Nggak sedikit anak-anak remaja kita, depan orang tuanya mantap. Depan gurunya oke. Tapi kalau kita lihat sosial medianya, waduh, ngeri. Karena pergaulan mereka bukan yang offline aja, yang online. Bahkan mereka bisa borderless, nggak ada batasan dengan dunia lain. Ya. Dengan online, kumpul mereka. Kalau kita nggak berikan nih nilai-nilai Quran, kita dapat juga di samping ini Nabi Yusuf, seorang pemuda, ya, digoda sama perempuan lain. Emang perempuan satu-satunya di situ ya, dalam satu ruangan antara dia dengan perempuan. Perempuannya nggak cantik pak, cuantik gitu, bukan kayak buaya gitu kan. Perempuan itu nggak menghindar, godain sampai ditarik bajunya. Bacakan kisah Nabi Yusuf. Tapi dia bisa bertahan dengan keimanannya. Itu pemuda-pemuda yang Masya Allah. Saya sekarang itu menurunkan standar aja. Pemuda yang gak ngerokok aja dahsyat. Saya ada yang ngaji sama saya, orang yang baik segala macam. Ya. Ternyata ternyata ngerokoknya kuat. Aduh ente. Coba dikurangi, dihilangin. Ya. Sayang tubuh. Ya. Bukan cuma masalah duit, ya. Masalah tubuh juga. Kalau kita lihat ayat Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, halal dan baik. Ini terlebih dari itu. Ya. Faqalu, yang berani ngomong. Qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di saat orang saat itu menyembah berhala, dia berani tampil beda. Dan orang yang dekat dengan Quran, ya, maka Allah akan berikan kepada dia keberanian tampil beda. Bahasa Arabnya apa? Namanya Furqan. Apa? Furqan.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi orang yang punya Furqan, apa bukti dia beda? Kalimat di ayat 13 ini, ayat 14 ya. Ayat 14 nih, ayat 14-nya kata dia, lan nad'u min dunihi ilah. Kami tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Artinya apa? Beda dengan kebanyakan masyarakat saat itu yang mereka menyembah berhala. Maka menjadi orang yang beda, bagi dia biasa-biasa aja. Bahkan bukan cuma beda, ketika dia beda dihina pun, maka dia menjadi sesuatu yang konsekuensi dari orang-orang yang menjaga iman. Kalau kita buka, ini penutup ya, suratnya, bukan dari sini penjelasannya, surat ke-5 ayat ke-54 ya. Ini generasi yang didambakan Quran. Apa kata Allah? Mayyartadda minkum an dinihi. Siapa yang murtad dari agamanya, berpaling kepada kekafiran, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan gantikan dengan kaum yang dinantikan apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka berlaku lemah lembut terhadap orang beriman, keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka orang yang enggak takut ketika mereka harus berhadapan dengan hinaan orang lain. Ini generasi yang beda. Kalau dalam bahasa Arab disebut yakhtalitun walakin yatamayyazun. Dia berinteraksi dengan banyak orang, tapi yatamayyazun, dia tidak mudah untuk ikut-ikutan. Kalau dalam hadis itu ya, riwayat Ibnu Majah ya, kalau saya nggak khilaf, itu ada namanya imma'atu ya, la takunu imma'atan. Janganlah kalian seperti imma'ah ya. Apa tuh imma'ah? Imma'ah tuh orang yang ikut-ikutan. Ketika orang melakukan kebaikan dia ikut baik, tapi kalau orang berbuat kezaliman dia ikut zalim. Gak boleh kita kayak gitu. Kita pengen pemuda-pemuda yang ilqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Enggak mau nyembah kepada selain Allah, enggak mau ikut-ikutan. Maka jangan ngomong bebek. Kalau ada orang melakukan, kita ikut-ikutan, enggak. Nah sekarang tuh remaja-remaja kita itu remaja yang senang dengan joget-jogetan ya. Bahkan na'udzubillah, saya lihat video sholawat aja ada yang pakai joget-jogetan ya. Jangan-jangan masuk ke dalam kategori ikut-ikutan, biar ikutan tren akhirnya ikut joget. Gak sedikit anak remaja-remaja putri yang sekarang ikut-ikutan tren ya, udah berjilbab tapi pakaiannya ketat ya kan, jalan tuh di pinggir jalan pakai sepatu Skechers gitu kan ya, pakai ketat semuanya walaupun pakai jilbab gitu kan, tambahin topi sport gitu kan, sekarang kayak artis kayak gitu ya. Yang miris kalau yang tadinya jilbabnya bagus terjaga jadi begitu. Kalau yang membahagiakan tadinya nggak pernah nutup aurat, kalau begitu alhamdulillah. Tapi yang masalah, yang tadinya udah tertutup ikut-ikutan, ya, bagus juga,
body goals, ya kan? Jadi belkok tubuhnya kelihatan. Astagfirullahaladzim. Coba kalau kita punya pemuda-pemudi kayak gini, enggak, saya punya standar. Walaupun ada pesantren tuh saya ngeliat tuh bikin tandingan juga, nggak mau ikut-ikutan, ya. Tapi ya berat. Kalau apa? Kalau cuma sekedar tadi bukan berasal dari keimanan. Maka doa anak muda tadi, doa anak muda yang berdoa ini indah doanya. Ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa bukan doa orang tua itu. Itu doa orang muda yang begitu cinta sama Allah, takut kalau dia ikut-ikutan kondisi lingkungan, akhirnya dia Allah buat dia tertidur 309 tahun. In awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika pemuda itu berlindung ke dalam gua, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, datangkan min ladunka dari sisimu kasih sayang, rahmat. Karena yang bisa menjaga kita itu adalah rahmat Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan jadikan urusan kami senantiasa lurus. Allah ridho, engkau senang ya Allah. Coba kalau kita punya anak remaja doa kayak gini, ini indah. Ini pun PR saya, menanamkan ke anak-anak. Yuk kita lebih ngelihat lagi kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya setiap Jumat kita diingatkan oleh Rasulullah, man hafizha, siapa yang menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi, Allah lindungi dia dari Dajjal. Maka pada saat yang sama di dalam ayat 1 sampai 10 itu ada tentang anak-anak remaja kita. Nanti di akhirat ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Setelah imamun adil, yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Setelah pemimpin yang adil, yang kedua adalah remaja-remaja, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dan kita ingin menjadi orang yang punya andil. Kita punya usaha, punya ikhtiar, di mana kita menghadirkan remaja-remaja kita, anak-anak kita, anak-anak yang tumbuh dalam ibadah. Maka jangan lelah ngajak mereka ngaji, ya. Jangan lelah menanamkan adab kepada mereka. Jangan lelah untuk membersamai mereka. Kadang-kadang yang kurang itu kebersamaan kita orang tua sama anak-anak. Ya, ketika anak-anak lagi butuh kita dekat sama mereka, kitanya sibuk, sibuk kerja, sibuk macam-macam. Kalau sekarang tuh mohon maaf, kadang-kadang kita kumpul keluarga aja sama anak-anak kita masih disibukkan sama handphone, ya kan? Anak-anak kita juga sibuk dengan handphone. Ya, kadang-kadang saya nggak nyambung tuh, ya lagi kumpul anaknya pakai earphone. Artinya kan ya Allah, jasadnya kumpul, hatinya enggak. Harusnya tuh handphone itu menjauhkan yang dekat. Kan namanya connecting people dulu ya, Nokia ya. Ya, connecting, jadi menyambung yang jauh dengan sosial media. Tadi saya kedatangan ponakan dari mbahnya istri, udah tua-tua, usia 71, 75, datang ke rumah saya bilang, ya Allah, yang jadi terkoneksi dengan apa? Alhamdulillah, ketemu ada di grup gitu kan. Enak kayak gitu. Yang jauh jadi dekat. Gara-gara handphone yang dekat jadi jauh. Bahkan di rumah aja orang tua manggil anaknya pakai handphone. Bang, ayo makan, ditunggu di ruangan tengah gitu kan. Astagfirullahaladzim. Berarti hatinya yang jauh. Kalau hatinya jauh, gimana pengen kita bisa melakukan perubahan pada mereka? Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fabima rahmatin minallahi lintalahum, atas berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalizul qalbi lan faddu min hawlik,
Kalau engkau berkeras hati, berlaku kasar, maka mereka akan lari dari sekelilingmu. Jadi yang membuat orang gak nyaman dengan kita biasanya karena masalah hati kita. Orang kalau hatinya lembut, dekat, insya Allah jasadnya jauh terasa dekat. Tapi kalau orang hatinya kasar, gak jauh dari kelembutan, dekat, itu biasa jadi pikirannya pun jauh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga doa-doa yang sering kita baca, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, ini bukan cuma doa yang kita baca, tapi juga dibaca oleh anak-anak kita, remaja-remaja kita sebagai bukti bahwa mereka pengen tetap menjaga dirinya dalam keimanan, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.